Maka motor listrik dengan tampilan sporty futuristik menggunakan dinamo 4000 watt, baterai lithium ferro fosfat dengan kecepatan maksimum di 105 km per jam. Jarak tempuh kendaraan ini 160 km, memiliki tenaga maksimum 12 horsepower, torsi maksimum di 252 Nm, memiliki akselerasi dari 0 sampai dengan 60 km per jam dalam waktu 4,8 detik saja. Memiliki sistem pengereman hybrid dengan rem cakram ganda depan dan belakang. Halo Sobat Molis, balik lagi di channel motorlistrik.com. Tentunya bersama saya Boim bin Sain. Kali ini saya ada di Gandaria City Mall. Mau ngapain? Nggak belanja dong tentunya. Kita akan mereview satu unit motor listrik keluaran Maka dengan tipe Cavalry. Tapi sebelum kita review unit motor ini, ada baiknya Sobat Molis untuk subscribe, like, komen, dan share channel motorlistrik.com. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, Facebook, TikTok, channel motorlistrik.com. Saya doakan Sobat Molis sehat dan bahagia selalu. Sobat Molis, kita akan lihat secara keseluruhan ya, ada apa aja sih fitur-fiturnya di Maka motor listrik dengan tipe Cavalry. Jadi kita akan lihat secara keseluruhan. Ini kalau kita lihat memang kesan sportinya dapat banget. Kalau Sobat Molis pakai motor ini di jalan, tentu sudah jadi pusat perhatian. Karena bisa dibilang ini modelnya terbaru ya, dibanding di kelasnya istilahnya. Jadi dibandingkan dengan Molis yang lain, ini memiliki tampilan sporty yang bisa dibilang keren dan baru. Jadi kita akan maju ke depan dikit, Om. Kita akan bahas bagian depan. Di sini sudah ada windshield. Ini windshieldnya solid ya, plastik solid, cukup tebal. Cuman ini nggak bisa dinaik turunin nih. Dia udah pakem seperti ini. Ya bisa jadi ini kegunaannya untuk melindungi bagian speedometer yang ada di belakang windshield. Kita turun ke bawah. Ini ada plat nomor dudukan. Saya nggak tahu nih, pantas apa kagak ditaruh di sini. Tapi buat saya sih ya cantik sih ditaruhnya. Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini yang keren nih, Sobat Molis. Kalau kita lihat tampilan depannya, ini mirip seperti ular kobra ya. Bukan ebel kobra, ular kobra. Jadi kalau kita lihat nih, untuk lampu bagian depan sudah menggunakan LED proyektor. Kita bisa lihat. Nah, ini ada tampilan di sini nih. Ini DRL-nya nih ya. Nah, ini yang keren nih di sini nih. Ini makin mengesankan bahwa motor ini untuk tampilan depannya memang seperti ular ya. Ular kobra. Nah, ini kalau kita lihat dari depan, shock breaker depannya itu mengesankan bahwa ini taring dari gigi ular tersebut. Nah, kita turun ke bawah, ini sudah ada spakbor. Untuk bagian pengereman sudah dilengkapi dengan cakram dengan kaliper satu piston, atau bahasa kerennya kalau mereka sebut ini adalah sistem pengereman hybrid. Nah, kita ke pelek ya. Ini peleknya menggunakan ring 14 dengan ukuran bannya itu 110/80. Jadi ini ukuran ban donat tubeless ya. Nah, dilengkapi dengan shock breaker teleskopik. Nah, di mana shock breakernya itu di bagian bawahnya itu ada emblem logo dari Maka Motor. Oke, kita pindah ke bagian depan tapi samping sebelah kiri. Nah, kita bisa lihat nih Sobat Molis ya. Ini lekukan-lekukannya nih ya. Ini lekukannya tajam banget. Tajam tapi tumpul. Jadi ini kita sebut futur listrik sekali untuk desain motor Maka dengan tipe Cavalry. Oke, kita lihat bagian sampingnya sudah ada emblem dari Maka, tulisan. Kita turun ke bawah. Ini deck ya.
Decknya itu ada dua, satu untuk kalau gue nyebutnya ini untuk mode serius pada saat berkendara, dan ini mode santai. Kita akan coba dudukin motor ini. Nah, ini untuk bagian decknya bawahnya ya. Ini cukup panjang. Dengan tinggi badan saya sekitar 160 sekian, ini cukup nyaman di saya. Ini untuk mode serius pada saat berkendara, dan ini mode santai ya. Oke, kita turun lagi ke bawah ya. Ini yang menarik. Di antara deck dengan dudukan kaki pengendara, ini ada semacam lampu indikator ya. Ini indikator pengisian baterai. Infonya, untuk pengisian baterai ini secara normal itu memakan waktu 8 jam. Tapi saya dapat info untuk opsional pengecasan itu bisa dari 0 sampai full itu hanya makan waktu 4 jam. Jadi ini indikatornya ya. Ini indikator 1, 2, 3, 4, 5. Artinya setiap ini masuk ini sekitar 20%, sampai full berarti 100%. Kita turun ke bagian bawah. Itu sudah ada standar samping, standar tengah. Ini juga sudah dilengkapi footstep, tapi kalau menurut saya ini footstepnya terlalu menonjol ya. Kita pindah ke belakang. Nah, ini di bagian swing armnya. Swing armnya itu dilengkapi dengan aksesoris ya. Ini lagi-lagi dari plastik. Jadi ini aksesoris dari plastik. Gue ngebayangin kalau ini misalnya swing armnya itu terbuat dari babet dengan warna senada seperti ini kesan sporty dan futur listriknya itu bakalan dapat banget. Ini keren banget. Kita pindah ke bagian belakang, bagian roda belakang. Ini menggunakan pelek 14, ukuran 14 dengan ukuran bannya berbeda dengan yang di depan ya. Kalau yang ini ukurannya 130 per 70. Yang di depan 110 per 80. Oke, ini menggunakan hub drive untuk dinamonya. Ini dinamonya 4000 watt ya. 4000 watt dengan kecepatan maksimalnya itu 105 km per jam. Jarak tempuhnya itu sampai dengan 160 km. Lagi-lagi ini klaim dari pabrikan ya. Kita nggak tahu kalau kita tes secara langsung apakah benar klaim ini bahwa dengan menggunakan motor ini jarak tempuhnya bisa sampai dengan 160 km. Saya nggak tahu, saya belum coba. Oke, di sini juga dilengkapi dengan mudguard di bagian belakang. Ini juga dilengkapi dengan dual shock breaker. Kita pindah ke bagian belakang. Ini sudah ada reflektornya ya. Reflektor, kita naik ke atas sedikit. Ini sudah ada dudukan untuk plat nomor. Ini manis banget plat nomornya. Racing. Kesan racingnya dapat banget. Terus kita lihat di dalamnya ini ada nih penerangan lampu, penerangan untuk plat nomornya ya. Nah, ini dilengkapi dengan kita naik ke atas. Ya, kita lihat ya. Ini lampunya cakep banget nih. Ini futur listrik banget nih. Kita coba ya. Untuk sen kanan kirinya. Wih, cakep bener ya. Keren Sobat Molis. Kalau kita lihat ya, ini lampu LED-nya, ini cakep banget. Oke, terus kita pindah ke bagian sebelah. Nah, ini juga Sobat Molis, udah dilengkapi rem disc juga ya, depan belakang. Depan belakang sudah ada rem disc-nya. Menggunakan sistem hybrid untuk pengeremannya depan belakang. Nah, ini juga ada untuk tutupan sing armnya, tapi terbuat dari plastik. Kebayang nggak kalau ini pakai babet? Ih, gila. Mantul, makin mantul. Oke, kita naik ke atas. Ini tuh lekukannya tuh. Lekukannya tajam tapi tumpul. Ada emblem Cavalry. Untuk indikator baterai, jadi sudah ada di kanan dan kirinya ya. Oke, kita naik ke bagian dalam jok ya. Sobat Molis, kita pindah ke bagian dalam jok motor.
ya. Kita lihat ada apa aja di dalamnya. Kita coba buka ya. Keren ini motor. Jadi buka jok aja nggak perlu pakai tenaga. Ini kayak ada hidroliknya. Jadi langsung otomatis kebuka pada saat kita buka dari ini ya. Jadi kayak semacam ada hidroliknya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Keren, tanpa pakai tenaga. Oke Om, kita lihat ke bagian dalam. Nah, ini cukup besar ya bagasinya. Bagasinya cukup muat untuk helm half face ya. Helm segini itu bisa masuk. Cukup besar. Oke, sekarang kita pindah. Nah, ke dalamnya ini bagasinya, bagian dalam ternyata masih ada nih. Kita lihat ini apa. Wah, ini dia chargingnya ya. Ini kita lihat chargingnya itu inputnya itu di 3 ampere, outputnya di 6 ampere. Ini LFP lithium baterai 82,8 volt, 48,8 ampere hour. Coba kita lihat. Iya, sudah ada kipasnya juga di sini ya. Dilengkapi dengan kipas. Keren sih ini ya tampilan chargerannya ya. Keren ini, keren. Oke, kita masukin lagi. Nah, nih kita pindah ke bagian behel. Behel belakangnya ini terbuat dari babet, solid ya. Nah ini maksud saya nih, kalau misalnya sing armnya yang ini nggak dari plastik tapi dari babet, top, keren asli, keren banget ini motor. Oke, Sobat Molis, kita beralih ke bagian persetangan. Kalau kita lihat secara umum, setangnya itu banyak digunakan di skuter maxi ya. Nah, kita dari bagian hand gripnya nyaman sih ya, cuman memang agak keras ini hand gripnya. Nah, ini sudah ada logonya nih, logo dari Maka Motor. Terus ini untuk rem depan. Nah, ini dilengkapi juga dengan cut off, on off-nya. Nah, ini mode berkendara di sini cuma ada dua, ada high torque dan regeneratif ya, atau bisa dibilang ini kencang, ini santai. Terus juga dilengkapi dengan tempat minyak rem kanan dan kiri. Nah, kita turun ke bawah. Nah, ini nih keren nih. Ini yang membedakan dengan yang lain ya. Ini ada tempat untuk menempatkan holder HP ya. Gunanya pada saat Sobat Molis berkendara jauh atau sedang touring, cukup letakkan HP-nya di tengah sini untuk melihat Google Map ya. Jadi baguslah istilahnya, sudah disediakan. Kita turun ke bawah, ini ada emblem Maka Motor. Kita pindah lagi ke bagian sebelah kiri. Ini sudah ada tombol hazard. Ini sen kanan dan kiri. Klakson. Ini mundur belakang. Ini lampu dekat, lampu jauh. Nah, ini pas bim nih. Kalau saya sih nyebutnya ini lampu tembak lah. Oke, kita pindah ke bagian speedometer. Kita nyalain, Om. Kita nyalain. Keren banget ya Sobat Molis ya tampilannya untuk apa namanya indikator untuk speedometernya ya. Keren asli. Di sini kita lihat indikator jam, terus ini indikator untuk modenya ya. Kita coba pencet mode. Nah, ini nih high torque itu ya. Terus kalau kita ke bawah itu modelnya regeneratif. Nah, kita lihat di sini juga ada trip. Nah, ini speedometernya. Ini ada tulisan apa modenya torque dan regen. Ini apa range-nya ya. Kalau di sini sih udah 136 km, terus di sini ada tulisan ready. Nah, sebelah kirinya ini indikator baterai. Kalau di sini sih dilihat 97% ya baterainya ya. Nah, ini untuk temperaturnya mesin ini low ya. Oke, kita akan coba untuk speedometernya untuk mode regeneratif. Kita tes sampai berapa. Untuk regeneratifnya itu sampai dengan 69 km per jam. Kita akan pindah ke high torque. Kita lihat. Ini sampai dengan 118 km ya per jam ya. Tapi ini balik lagi ini nggak dikendarai ya. Posisi standar tengah. Oke,
Kita lihat juga di sini. Ah, di sini nih. Ini kontrolernya menggunakan series ya. Terus untuk baterainya menggunakan interstellar. Nah, untuk motor penggeraknya menggunakan Revium. Oke. Nah, ini kita turun ke bagian deck bawah nih. Kompartemennya di sebelah sini. Om, ini kompartemennya tinggal dipencet aja. Langsung keluar. Ini paling bisa untuk meletakkan semacam apa ya ini sarung tangan, tisu atau apa namanya masker. Nah, dilengkapi juga dengan ini port charging ya, tipe A dan tipe C. Kalau kita lihat di sini ada tipe A dan tipe C. Oke. Nah, ini nih satu lagi nih. Tadi kalau kita lihat di bagian jok bagian dalam, ini kan ada space di dalamnya ya. Ini space ini, ruang ini itu sampai ke deck sini. Kebayang nggak kalau misalnya deck ini ada semacam apa bukaan juga di sini. Jadi nggak harus untuk meletakkan barang di dalamnya itu, nggak harus kita buka jok terus masukin ke dalam. Cukup misalnya ini dibuat kayak semacam, jadi kayak tempat bukaannya di sinilah. Jadi naruh barang langsung dari sini, dari bawah sini. Kita buka, kita masukin barangnya. Jadi nggak harus buka jok lagi kita masukin ke dalam. Ini masukkan aja ya. Ini menurut saya sekali lagi. Oke, Sobat Molis. Sayangnya motor sekeren ini, sefutur listrik ini, kuncinya masih manual, Sobat Molis. Kita lihat ya. Tuh, modenya cuma begini doang. Ya mirip-mirip motor skuter biasa lah ya. Tutup gini doang. Bayang nggak kalau ada keylessnya? Makin keren nggak? Dari jauh cenut. Ini sayang masih manual, itu aja sih. Oke. Sebelum kita test ride unit kendaraan ini, saya mau nanya-nanya dulu mengenai after sales-nya ya untuk kendaraan ini. Jadi saya akan memanggil Mbak Dea. Mbak Dea, silahkan sini Mbak Dea. Kita ngobrol-ngobrol. Sini Mbak Dea, salaman dulu kita biar friend. Mbak Dea, tadi kan kita udah review ini Mbak Dea ya. Review secara keseluruhan mengenai motor ini. Kalau secara tampilan memang saya akui ini motor keren ya. Futur listrik, sporty sekali. Jadi saya mau nanya untuk after sales-nya Mbak Dea. Saya mau tanya, ini ada garansinya dapat apa aja? Kalau garansi motornya itu bisa gratis fast charging selama 1 tahun. Terus dia juga udah bisa, contoh nih, kayak ada garansi kalau motor rusak harus dibawa ke dealernya langsung. Terus kalau buat garansi keseluruhannya 1 tahun. Jadi garansi untuk baterai sendiri itu selama 3 tahun. Iya, kalau Oke. garansi baterai Garansi selama 3 servisnya free 1 service selama 1 tahun. Iya. Untuk kontrolernya 1 tahun. 1 tahun. Mbak Dea, ini motor posisinya sudah ready ya? Iya, Pak. Sudah ready. Ini dibanderol dengan harga berapa on the road-nya? Untuk harganya 35.850. Tapi kalau buat kredit itu ada diskon 2 juta, untuk cash ada diskon 1 juta. Oke. Untuk tipe ini dibanderol on the road dengan harga 35.850.000 rupiah. Ada diskon untuk Sobat Molis yang membeli secara kredit itu sebesar 2 juta rupiah. Untuk yang cash itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi Sobat Molis bisa datang ke dealer terdekat yang di wilayah Jabodetabek untuk bisa memiliki motor keluaran dari Maka dengan tipe Cavalry. Oke, Mbak Dea, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini berguna buat Sobat Molis. Jadi kita akan coba test ride ya, yang katanya motor ini terenak di kelasnya. Tadi saya coba gigit, keras, sakit. Nah, ternyata kita pengen tahu ya. Oke Mbak Dea, terima kasih banyak. Oke, kita akan test ride gimana rasanya motor Maka dengan tipe Cavalry. Oke Sobat Molis, kita akan coba ya test ride unit motor listrik keluaran Maka dengan tipe Cavalry. Ini dengan posisi tinggi, postur tinggi badan saya sekitar 160 sekian. Ini
Ya agak jinjit sih saya, tapi masih enak sih, masih nyaman, nggak ada masalah. Terus kita akan coba untuk posisi berdua ya, boncengan di belakang itu gimana posisinya. Kalau untuk joknya ini cukup empuk ya. Nah, ini juga shock breakernya depan belakang juga cukup main. Om Asep, Om, sini Om, kita coba Om, coba untuk boncengan Om. Posisinya enak nggak kalau buat boncengan? Oke, tuh, sobat nulis bisa lihat ya, posisi berkendara pada saat boncengan dan sendiri. Sendiri enak, berdua juga masih nyaman. Jadi kita akan coba aja langsung untuk pengetesan test ride untuk motor Maka listrik dengan tipe Cavalry. Om Asep, terima kasih banyak. Kita salaman dulu biar nggak slack. Oke. Oke Om, saya ambil helm dulu buat ngetesnya ya. Ini helmnya sih keren ya. Sobat Molis, kita coba tes ride motor ini gaspol tanpa suara. Ini pada saat digas itu nggak ada efek kejut sama sekali ya. Responsif banget loh. 0 sampai dengan 60 cuma berapa detik. Enak banget motornya. Oke, kita akan coba test ride berdua ya. Saya sama Om Seprol. Berat saya itu kurang lebih 70 kilo. Untuk Om Seprol beratnya berapa Om? Hampir 80. Hampir 80 ya? 80 Oke, lebih dikit lah. 80. Saya 70 sekian. Om Seprol 80 sekian. Plus dosanya kita nggak pernah tahu ya Om Seprol berapa banyaknya. Kita akan coba. Ini kuat nggak? Powernya masih mantap nggak nih kalau dipakai untuk berdua? Kalau untuk sendiri sih top. Kita akan coba berdua. Oke. Yang mesra Om. Oke. Kurang mesra Om. Kita gas nih Om ya. Oke. Gaspol pelan-pelan. Gaspol tanpa suara. Widih, mantap. Gimana Om Seprol rasanya? Wih, luar biasa mantapnya. Powernya masih dapat ya? Masih Gila ya dapet. powernya. Asli powernya keren banget ini. Oke Om Ini Seprol, nyaman makasih lah, banyak ya. boncengan ya. Makasih banyak Om Seprol udah ditolongin. Oke. Sobat Molis, kesimpulannya setelah kita test ride menggunakan Maka motor listrik dengan tipe Cavalry, ini menurut saya asli enak banget. Jadi pada saat kita gas itu tidak ada efek kejutan ya. Biasanya kalau misalnya motor listrik itu ada kejutan-kejutan yang hentakannya itu kadang-kadang lumayan bikin kita kaget. Ini nggak ada sama sekali. Smooth banget. Dari sekian detik perpindahannya itu, akselerasinya itu dapat bener. Manuvernya juga enak banget. Saya akuin ini untuk klaim dari pihak Maka untuk motor terenak di kelasnya, saya akui ini motor enak banget. Dikendarainya enak, akselerasinya dapat, manuvernya juga dapat. Ini benar-benar secara umum keren. Jadi ini handle ini nih pada saat digas ini benar-benar responsif ya, nggak apa gitu, nggak goyang sama sekali. Pengereman juga, remnya gila pakem bener ini. Jadi secara keseluruhan ini menurut saya ya, baik lagi menurut saya ini enak banget motornya.
asli enak banget. Cuman untuk jarak tempuhnya 160, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Ini mesti dites juga sih untuk jarak tempuhnya. Apakah benar 160 km. Jadi Sobat Molis, sekian review kali ini. Kita akan bertemu kembali di review berikutnya. Mudah-mudahan review maka motor listrik dengan tipe Cavalry ini berguna untuk Sobat Molis dalam menentukan pilihan untuk membeli motor listrik kesukaan dari Sobat Molis. Sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Salam gaspol.